Hai guys, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit dari leukemia. Faktor resiko dari leukemia sendiri yaitu yang pertama genetik, karena hubungan darah dari keluarga atau orang tua yang memiliki riwayat penyakit leukemia yang nantinya akan berdampak juga pada janin bahkan keturunannya. Yang kedua yaitu faktor radiasi, karena radiasi dengan gelombang yang cukup panjang memiliki energi yang dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker. Contoh radiasi yaitu seperti X-ray dan sinar gamma. Faktor yang ketiga yaitu dikarenakan jika terdapat senyawa zat kimia yang bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Salah satu contohnya yaitu benzena, contohnya diproduksi dalam hal ini merokok. Nah, dari ketiga faktor tersebutlah yang merupakan penyebab dari terpaparnya leukemia dalam tubuh, yang akan ditandai dengan abnormalitas sel darah putih yang terakumulasi di sumsum tulang belakang. Mengapa di sumsum tulang belakang? Nah, karena sel darah putih itu adalah salah satu dari 4 komponen darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Sel darah ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, sehingga jika darah putih diproduksi berlebihan akan berdampak pada organ-organ lain yang akan menyebabkan kekebalan tubuh yang menurun, sehingga menyebabkan yaitu yang pertama pada otak. Ini adalah gejala yang terutama muncul dalam kasus leukemia akut, sering parah dan bertahan lama. Pada otak terjadi tekanan intrakranial, di mana tekanan intrakranial ini merupakan tekanan di dalam rongga kepala. Tekanan ini menunjukkan kondisi jaringan otak, cairan, dan pembuluh darah. Pada kondisi ini akan menyebabkan nyeri atau sakit kepala terjadi karena ada pembatasan aliran darah ke otak dan tulang belakang. Maka didapati masalah keperawatannya yaitu gangguan rasa nyaman. Yang kedua, pada tulang, dikarenakan kerusakan tulang akibat terjadi penumpukan sel darah putih abnormal, menyebabkan sumsum tulang yang besar dapat memberi tekanan pada saraf di dalam jaringan tulang, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga yaitu pada limfa, pembekakan limfa yang menyebabkan tekanan pada organ tubuh lainnya dapat mempengaruhi aliran darah menuju limfa dan menyebabkan limfa tidak dapat menyaring darah dengan baik, sehingga menyebabkan penurunan jumlah sel darah putih yang mengakibatkan tubuh rentan mengalami infeksi. Maka dari itu ditandai dengan perut rasa tidak nyaman akibat organ hati dan limfa membengkak atau splenomegali, yang akan ditandai dengan adanya penekanan pada pembuluh darah dan getah bening. Artinya, ketika sel-sel darah putih yang abnormal diproduksi secara cepat, tingginya jumlah sel darah putih yang abnormal tidak mampu melawan infeksi yang merusak kemampuan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah dan trombosit sehingga tidak seimbang. Sedangkan pada getah bening dimulai ketika limfosit atau jenis sel darah putih yang melawan infeksi berubah menjadi abnormal. Kemudian limfosit berkembang biak dan berkumpul di kelenjar getah bening dan jaringan lainnya. Seiring berjalannya waktu, sel-sel kanker ini akan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga terjadinya keadaan mual dan muntah. Nah, yang keempat yaitu pada sumsum tulang belakang. Sel-sel di sumsum tulang belakang tidak berkembang secara normal sehingga menyebabkan depresi sumsum tulang, di mana sumsum tulang ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang dimana di sumsum tulang ini sebagai tempat penghasil salah satunya itu sel darah merah. Dikarenakan jumlah sel darah merah yang kurang sehingga terjadinya kontraksi atau penekanan proses hematosis atau pengeluaran darah melalui batuk, sehingga menimbulkan 3 keadaan, yaitu yang pertama neutropenia, di mana keadaan ini rentan terkena infeksi dikarenakan tubuh tidak dapat melawan infeksi akibat sel darah yang kurang, sehingga didapati masalah keperawatannya yaitu resiko tinggi infeksi. Yang kedua anemia, yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah yang dihasilkan sehingga Hb-nya itu kurang, dan suplai darah O2 sebagai pembentuk energi di dalam organ-organ tubuh itu kurang, maka ditandai dengan pucat dan ekstremitas dingin,
sehingga didapati masalah keperawatannya yaitu gangguan perfusi jaringan dan kurangnya suplai O2 dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sehingga didapati masalah keperawatannya yaitu intoleransi aktivitas. Yang ketiga, trombositopenia, dikarenakan jumlah keping darah di bawah normal, sehingga trombosit yang berperan untuk menghentikan perdarahan saat terjadinya luka atau kerusakan di pembuluh darah. Dikarenakan kurangnya jumlah trombosit dapat menyebabkan darah sulit membeku, sehingga menyebabkan gangguan pembekuan darah dan didapati masalah keperawatannya yaitu resiko perdarahan. Yang kelima yaitu kemoterapi. Pada kemoterapi, leukemia disebabkan karena kemoterapi tidak hanya membunuh sel darah yang mematikan, tapi juga membunuh sel-sel darah yang sehat, sehingga berkurangnya sel darah putih dan kemampuan tubuh untuk terkena infeksi lebih rentan. Dan efek samping dari kemo itu sendiri yaitu yang pertama rasa mual yang akan menyebabkan anoreksia, dan didapati masalah keperawatannya itu resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan muntah yang akan menyebabkan keluaran berlebihan, sehingga didapati masalah keperawatannya itu resiko kekurangan volume cairan. Yang kedua, kompensasi tubuh, yang artinya tubuh mengalami perubahan terhadap efek samping dari kemoterapi, yaitu yang pertama alopecia yaitu kerontokan rambut, dan masalah keperawatannya yaitu gangguan citra tubuh. Yang kedua, stomatis atau pembekakan yang menyakitkan dan luka di dalam tubuh, dan masalah keperawatannya yaitu perubahan membran oral mukosa. Yang ketiga, perlawanan dari tubuh. Pada kemoterapi atau pengobatan hipertermia lokal adalah metode pengobatan kanker untuk melawan suhu yang lebih tinggi, sehingga masalah keperawatannya didapati yaitu hipertermi. Sekian video dari saya, diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.